Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ayunita Rahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan makalah saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Microsoft Teams pada mata kuliah Balago 1 di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNJ. Berikut adalah penjelasannya. Pemberlakuan belajar dari rumah secara daring pada masa pandemi menyebabkan banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia memanfaatkan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Arab, biasanya menggunakan platform atau media penunjang pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp. Hal tersebut berlaku demikian dalam pembelajaran mata kuliah Balago 1 yang menggunakan media pembelajaran yaitu WhatsApp, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Dengan kata lain, media pembelajaran ini sangat penting dalam menunjang pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Perlu diketahui terdapat 6 pembahasan yang akan dijelaskan yaitu media pembelajaran, Balago, Microsoft Teams, pembelajaran Balago sebelum dan ketika pandemi, penggunaan Microsoft Teams, dan keberlanjutan penggunaan Microsoft Teams setelah pandemi. Menurut Dewi dan Budiana tahun 2018, konsep dasar media pembelajaran adalah adanya alat bantu mengajar yang merupakan bagian dari lingkungan belajar yang dioptimalkan oleh pengajar. Kemudian menurut Nurdin dan Adrianto tahun 2016, media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar, sesuatu apapun yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar tersebut sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar atau kegiatan pembelajaran. Dan menurut Arsya tahun 2003, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep media pembelajaran adalah suatu instrumen fisik, baik hardware maupun software yang diambil dari suatu sumber belajar untuk kemudian dengan suatu strategi pembelajaran dimanfaatkan pengajar untuk menyampaikan pesan-pesan, informasi, atau materi kepada pembelajar agar terjadi interaksi multiarah sehingga tujuan pembelajaran bahasa tercapai. Kemudian, terdapat 7 tujuan media pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu pembelajar mengoptimalkan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, menciptakan inovasi strategi pembelajaran bahasa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pembelajar. Yang keempat, menciptakan pembelajaran bahasa yang efektif. Yang kelima, menciptakan pembelajaran bahasa berbasis student center. Yang keenam, menciptakan pembelajaran bahasa yang lebih bermakna karena media membantu pembelajar aktif menemukan sendiri materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi-fungsi media pembelajaran bahasa. Yang pertama, alat bantu dalam mengantarkan materi pembelajaran bahasa. Yang kedua, mengonkretkan informasi atau materi pembelajaran bahasa yang bersifat abstrak. Misalnya, objek dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Yang ketiga, mengefektifkan penyampaian materi pembelajaran bahasa yang membutuhkan waktu lama jika disampaikan secara verbal, misalnya pengucapan font dalam mata kuliah fonologi. Yang keempat, memberi stimulus bagi pembelajar. Yang kelima, memuaskan perhatian pembelajar. Yang keenam, mengakomodasi penyampaian materi-materi yang bersifat khusus dan membutuhkan penafsiran. Dan yang ketujuh adalah mengakomodasi berbagai gaya belajar pembelajar. Nilai penting media pembelajaran. Yang pertama, nilai demonstrasi. Media menjadi instrumen mendemonstrasikan materi pembelajaran, sehingga mengurangi penyampaian materi secara verbal. Yang kedua, pembelajaran aktif. Adanya media pembelajaran memberikan kesempatan kepada pengajar dan pembelajar menjalin interaksi pembelajaran yang aktif. Dalam arti, dengan media pembelajaran, pembelajar dapat secara aktif menguasai materi pembelajaran, sedangkan pengajar aktif mengintegrasikan media tersebut dalam sebuah teknik pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kejelasan. Media menjadi instrumen bantu bagi pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada para pembelajar dengan jelas dan tidak monoton. Yang terakhir, keakraban. Media membantu pembelajar dan pengajar menjalin interaksi yang akrab. Dalam arti, dengan media, pembelajar dibantu memahami materi pembelajaran, sedangkan pengajar berperan sebagai fasilitator.
Beberapa manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam terhadap suatu konsep materi pelajaran dapat dihindari, sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Selain itu, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi bagi peserta didik dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pengajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pengajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun, dengan media, pengajar dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pengajar sendiri yang aktif, tetapi juga pembelajarnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat dirancang sedemikian sehingga pembelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seorang pengajar. Yang keempat, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, contohnya saat pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung seperti saat ini, media menjadi penunjang yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kelima, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan media pembelajaran dapat membantu pengajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Cara pemilihan media pembelajaran meliputi dua faktor, yaitu model pemilihan media dan alasan pemilihan media. Model pemilihan media terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan tertutup dan terbuka. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan, misalnya oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua yaitu alasan pemilihan media. Pemilihan media harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh, karena akhir dari pemilihan media ini adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan pembelajar dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Dengan demikian, pemilihan media itu perlu dilakukan agar dapat menentukan media yang terbaik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Media-media pembelajaran yang telah tersedia pasti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan media secara bervariasi dibutuhkan, sebagaimana yang tertera di poin yang kedua. Dalam arti bervariasi yang seperlunya, sesuai kebutuhan, dan jangan berlebihan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan pembelajar secara aktif. Pastinya dengan adanya media pembelajaran ini dapat memungkinkan peserta didik agar lebih tertarik sehingga mereka menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Contoh media pembelajaran berbasis aplikasi yang biasa digunakan adalah Google Classroom untuk ruang kelas dan membagikan materi pembelajaran, Zoom untuk video conference, Google Meet untuk video conference, WhatsApp untuk video conference dalam kapasitas sedikit dan obrolan, Google Form untuk membuat kuis, kuesioner, atau tes untuk ujian, Microsoft Teams untuk video conference, obrolan, ruang kelas, dan membagikan materi, serta YouTube untuk video pembelajaran. Pembahasan yang kedua adalah balago. Secara etimologi, balago berasal dari kata balago yang artinya sama dengan wasola, yaitu sampai atau ujung. Senada dengan Nurbayan tahun 2009, kata balago secara bahasa wasola mengandung makna tiba. Dalam makna lainnya, balago berarti mengetahui atau adroka. Beberapa kamus menyepakati bahwa kata balago serupa maknanya dengan wasola, yaitu sampai. Dengan demikian, kata balago secara bahasa berarti perkara yang sampai, cukup, dan selesai. Secara umum, balago adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau susunan kalimat bahasa Arab yang indah, namun tetap menjaga kejelasan makna dengan juga memperhatikan situasi dan kondisi saat ungkapan tersebut terjadi. Ilmu balago terbagi menjadi 3 cabang ilmu besar, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badiah. Masing-masing dari ketiga cabang ilmu tersebut memiliki kekhususan gaya bahasa. Yang pertama, ilmu bayan, berisi macam-macam cara untuk menyampaikan makna,
Objek kajiannya berkisar pada berbagai corak gaya bahasa yang merupakan metode penyampaian makna yang meliputi tasbih, majaz, dan kinayah. Yang kedua, ilmu ma'ani, yaitu dasar-dasar dan kaidah yang menjelaskan pola kalimat berbahasa Arab agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Objek kajian ilmu ma'ani diantaranya adalah kalam khobar dan insya, gaya bahasa i'jaz, itnab, dan musawwah. Tujuan ilmu ma'ani ini adalah sebagai upaya menghindari kesalahan dalam pemaknaan yang dikehendaki penutur yang disampaikan pada lawan bicara. Yang ketiga, ilmu badi'. Ilmu badi' adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stilistika, ornamen dalam kalimat yang akan membuat kalimat tersebut indah jika ditinjau dari kata dan maknanya. Ilmu badi' ini memiliki dua kajian, yaitu muhassinat lafziyah atau analisis keindahan struktur kata dan muhassinat ma'nawiyah atau analisis keindahan struktur makna. Pembahasan yang ketiga adalah Microsoft Teams. Pemanfaatan Microsoft Teams sekarang sudah sering digunakan dalam proses belajar secara virtual. Microsoft Teams merupakan sebuah alat kolaborasi yang dapat digunakan untuk percakapan, panggilan telepon audio atau video, meeting, file konten dan folder, dan aplikasi-aplikasi bersama dalam satu waktu. Aplikasi ini bisa di-download gratis dan tersedia untuk laptop atau komputer hingga smartphone berbasis Android dan juga iPhone. Semenjak adanya pandemi, penggunaan aplikasi rapat online menjadi meningkat. Salah satu aplikasi yang dinilai sangat baik adalah meeting online dari Microsoft Teams. Pembahasan yang keempat adalah pembelajaran balaghah sebelum dan ketika pandemi. Pembelajaran balaghah sebelum pandemi. Jenis aktivitas belajar yang dijumpai di pembelajaran tradisional tatap muka adalah ceramah, latihan yang dikerjakan di kelas dan dikerjakan di rumah, diskusi, pembacaan teks pelajaran, tugas tim, dan individu. Pembelajaran pada mata kuliah balaghah sama seperti pelaksanaan pada mata kuliah pada umumnya. Pembelajaran interaktif melalui diskusi kelas dan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Materi pembelajaran berasal dari buku balaghah yang dijadikan acuan dalam pembelajaran. Adanya interaksi antara dosen pengajar dengan mahasiswa, yang mana pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa untuk melatih berpikir kritis dan mengutarakan pendapat masing-masing. Selain itu, adanya latihan yang dikerjakan di kelas, tugas kelompok dan individu, hingga pelaksanaan UTS, UAS, dan tugas akhir semester. Pembelajaran balaghah ketika pandemi. Aktivitas belajar yang dijumpai pada pembelajaran daring adalah pembelajaran mandiri dari informasi yang diperoleh dari dokumen daring dan database, latihan daring, tugas daring, pencarian materi pembelajaran individual, berbagi pengetahuan secara daring oleh mahasiswa lain, konferensi video, dan diskusi interaktif. Materi-materi pembelajaran balaghah yaitu berupa PowerPoint yang dikirim melalui grup kelas di aplikasi WhatsApp. Karena pengirimannya melalui grup WhatsApp, materi-materi yang dikirimkan akan tertutup oleh informasi-informasi mata kuliah lain yang ada di grup kelas. Sebenarnya pengiriman materi pembelajaran bisa dikirim melalui aplikasi lain yang mendukung seperti Google Classroom. Namun dalam penggunaannya belum optimal. Pengiriman materi masih dilakukan di WhatsApp dan penyampaian materi dilakukan secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam pelaksanaannya, aplikasi Zoom ini terdapat beberapa kekurangan yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi ini. Salah satunya adalah aplikasi ini memiliki batas waktu hanya sampai 40 menit. Terdapat fitur Zoom Meeting Unlimited yang tidak terbatas waktu. Akan tetapi, fitur tersebut berbayar dan membutuhkan biaya. Di aplikasi ini, dalam pemakaian pertama, para pengguna akan mendapatkan Zoom dengan waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, para mahasiswa menggunakan alternatif dengan membuat akun Zoom baru di setiap pertemuannya agar mendapatkan waktu yang unlimited. Kemudian, masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran balaghah. Jika dosen pengajar dan mahasiswa ingin melakukan video konferensi, mengirimkan materi pembelajaran, dan mengirimkan tugas-tugas, maka mereka pun harus menggunakan platform yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan platform lain, Microsoft Teams ini memiliki fitur-fitur yang lengkap hanya dalam satu aplikasi saja. Fitur yang pertama adalah video konferensi. Video konferensi ini untuk meeting ataupun melakukan pembelajaran tatap muka online. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh fitur ini adalah ketika diadakan meeting, dapat mencatat waktu bergabung dan keluar rapat secara otomatis yang nantinya akan tersedia di file Microsoft Excel. Sehingga dosen pengajar pun tidak perlu membuat absensi di Google Form atau form absen secara manual. Hasil rekaman meeting pun juga secara otomatis akan terupload di grup kelas dan dapat dilihat kapanpun dibutuhkan. Fitur yang kedua adalah obrolan atau chatting. Microsoft Teams ini memiliki fitur yang sama dengan aplikasi WhatsApp yang biasa digunakan oleh khalayak umum.
Obrolan personal ataupun grup juga tersedia, sehingga sekarang dosen pengajar pun dan mahasiswa dapat membuat obrolan grup kelas dan berdiskusi mengenai pembelajaran yang ada dengan menggunakan fitur ini. Fitur yang ketiga adalah Team. Fitur ini berfungsi untuk membuat grup-grup kelas dengan memasukkan alamat email anggota. Selain itu, dosen pengajar dapat mengirimkan materi-materi pembelajaran. Fitur yang keempat adalah Assignments. Fitur ini dapat digunakan apabila dosen pengajar ingin memberikan tugas kepada mahasiswa. File yang dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen, gambar, dan video. Dosen pengajar pun dapat mengatur tenggat waktu pengumpulan tugas tersebut. Fitur yang kelima adalah Aktivitas. Fitur ini berfungsi memberikan notifikasi kepada para penggunanya seperti notifikasi adanya materi baru yang dikirimkan, adanya tugas-tugas, meeting group, ataupun penilaian tugas oleh dosen pengajar. Fitur yang keenam adalah Kalender. Fitur ini berfungsi untuk membuat jadwal meeting yang terhubung dengan Google Calendar, menjadwalkan pertemuan yang bisa diikuti hingga kurang lebih 250 peserta secara live. Fitur yang ketujuh adalah Panggilan. Dalam Microsoft Teams dapat memungkinkan para pengguna, dosen pengajar, dan mahasiswa untuk melakukan panggilan audio juga secara personal ataupun grup. Selama melakukan panggilan, pengguna dapat melakukan yang pertama, membuka obrolan, menambahkan anggota lain ke dalam panggilan, mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon, mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone, dan menangguhkan panggilan lain atau menunda panggilan. Fitur yang kedelapan adalah File. Fitur ini berisi file-file berbentuk Word, PPT, Excel, link, ataupun yang lainnya yang diunggah di Microsoft Teams. File yang diunggah dan dibagikan ke tim atau kelas dapat diakses oleh setiap anggota kelas, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk melihat file-file tersebut dengan mudah. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi Microsoft Teams ini, dosen pengajar dan mahasiswa mendapatkan kemudahan dengan fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Microsoft Teams. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang keberlanjutan penggunaan Microsoft Teams setelah pandemi. Keberlanjutan penggunaan Microsoft Teams setelah masa pandemi adalah yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Microsoft Teams ini masih dapat dilakukan ketika perguruan tinggi sudah kembali menerapkan model pembelajaran tradisional tatap muka secara langsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada waktu di mana setelah berakhirnya masa pandemi ini, seluruh kegiatan pun dapat berjalan dengan normal seperti semula, termasuk kegiatan belajar mengajar yang akan kembali dilaksanakan di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian, aplikasi ini tetap bisa digunakan untuk menyimpan materi-materi pembelajaran agar tetap tersimpan, dapat dilihat kapanpun dan dimanapun, pengumpulan tugas individu atau kelompok, dan tugas akhir. Diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan Microsoft Teams sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada. Selanjutnya, pembelajaran setelah pandemi ini dapat berlangsung secara fleksibel dengan kondisi pengajar dan pelajar. Apabila terdapat suatu kondisi yang mana pembelajaran sedang tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka secara langsung, seperti contoh ketika dosen pengajar sedang dinas di luar kota atau dalam perjalanan atau hal lainnya, penggunaan Microsoft Teams ini dapat menjadi suatu alternatif sebagai media pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, sehingga pembelajaran tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang terakhir adalah penggunaan media pembelajaran penunjang pembelajaran juga harus didukung dengan adanya pengetahuan teknologi dan kemampuan guru atau dosen pengajar dalam mengoperasikan media tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembangkan wawasan dan menyesuaikan dengan teknologi yang kian berkembang dari tahun ke tahun. Berkembangnya teknologi yang pesat ini juga menjadikan guru dan dosen pengajar saat ini dan di masa yang akan datang nanti untuk mengembangkan inovasi secara kreatif, sehingga sistem pembelajaran tidak terkesan membosankan dan pembelajar menjadi lebih aktif. Smaldino, Lauder, dan Russell berpendapat bahwa selain secara teknologi kompeten, guru akan harus menguasai kemampuan melek informasi yang sama pula seperti yang disarankan bagi siswa mereka. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Microsoft Teams ini memiliki fitur yang cukup lengkap dan sesuai kebutuhan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, yakni untuk menunjang pembelajaran balago. Microsoft Teams sebagai platform sekaligus sistem secara teknologi memiliki keunggulan fungsional, kemudahan aksesibilitas, dan jaminan keamanan. Kemudian juga dapat membantu kinerja dosen pengajar dan memuaskan mahasiswa melalui fitur-fitur dan layanan tambahannya, sehingga terwujudnya lingkungan belajar yang kolaboratif, komunikatif, interaktif, aman, dan menyenangkan.
Selain itu, pemakaian aplikasi ini tidak berbayar dengan fitur-fitur yang lengkap. Penggunaan aplikasi yang dapat memudahkan pengajar dan mahasiswa, kualitas layanan yang bagus, dan juga memiliki keamanan tinggi untuk menyimpan privasi para penggunanya. Melalui platform ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran Balagu.